Untuk aplikasi wajib lapor ketenagakerjaan, Bapak Ibu bisa akses langsung di kemenaker.go.id. Situsnya disebutkan siap kerja. Di siap kerja tersebut kemudian Bapak Ibu bisa searching WLKP singkatannya, dan Bapak Ibu bisa langsung masuk ke login ke akun tersebut. Tentu loginnya memerlukan NIK dari Bapak Ibu pengelola akun perusahaan, dan di situ Bapak Ibu juga harus menyediakan email pengelola akun perusahaan supaya Bapak Ibu juga dapat mengakses secara langsung dari WLKP tersebut. Jadi Bapak Ibu perusahaan tidak perlu datang ke Dinas Tenaga Kerja, ke Kementerian Ketenagakerjaan, tapi Bapak Ibu bisa langsung akses online sehingga memudahkan Bapak Ibu sekalian perusahaan untuk dapat menginput bagaimana kondisi ketenagakerjaan di perusahaan Bapak Ibu sekalian. Kebetulan saya pinjam rumahnya Pak Sekdes. Mari. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenannya kita dapat hadir pada acara pembukaan, pembinaan, dan pengisian wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan Rabu 14 Juni 2023 di Hotel Horizon Ultima Timika. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara yang pertama adalah pengarahan safety induction dari manajemen Hotel Horizon Ultima. Kepada Bapak Dinan, kami silakan. Nanti malam kami di sini, maka Selamat malam Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian. Selamat datang di Hotel Horizon Ultima Timika. Perkenalkan, nama saya Syafrinan. Saya sebagai Junior Duty Manager. Saya di sini mewakili Hotel Horizon Ultima Timika untuk menyampaikan tentang safety induction procedure. Jika terjadi keadaan darurat, maka Bapak dan Ibu harus mengikuti jalur evakuasi melalui tangga darurat dan menuju assembly point. Untuk keamanan Bapak Ibu di hotel ini, kami Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Direktur Bina Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan ESDM Provinsi Papua Tengah beserta jajaran. Tadi ada Pak Sekdis dan ada Pak Kabid. Kemudian Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mimika beserta jajaran yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Sekdis dan Bapak Kabid Penempatan Tenaga Kerja. Kemudian Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Timika. Kemudian narasumber dari Pusat Data dan Informasi Teknologi. Kami ulangi, narasumber dari Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan Barembang. Kemudian rekan kerja kami, administrator sistem wajib lapor ketenagakerjaan baik di pusat maupun di provinsi, dan Bapak Ibu perusahaan dari peserta yang hadir baik secara daring maupun secara luring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera, salam sehat bagi kita semua, dan selamat malam atau selamat sore buat kolega yang hadir secara daring waktu Indonesia Barat dan Timur. Pertama-tama
izinkan kami mengajak, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan nikmat-Nya, sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesempatan serta kesehatan untuk mengikuti acara launching dan sekaligus pembukaan kegiatan pembinaan ketenagakerjaan dalam pengisian wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan yang bertempat di Hotel Horizon Ultima Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk selanjutnya perkenankan kami menyampaikan laporan penyelenggaraan sebagai berikut. Yang pertama, dasar dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan dan Peraturan Menteri Tenagakerja Nomor 18 Tahun 2017 tentang tata cara wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan dalam jaringannya, berikut juga dengan Peraturan Menteri Tenagakerja Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Tenagakerja Nomor 18 Tahun 2017. 4 dan tanggal pelaksanaan launching wajib lapor ketenagakerjaan perusahaan ini dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2023, dilanjutkan dengan kegiatan pembinaan dan pengisian wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan untuk batch pertama di Hotel Horizon Ultima Mimika, Papua Tengah. Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengoptimalkan, meningkatkan pemahaman serta menyamakan persepsi bagi pelaku usaha dalam rangka meningkatkan perlindungan terhadap pekerja dan kepatuhan pengusaha dalam melaksanakan kewajiban yang diatur dalam regulasi ketenagakerjaan. Mohon izin, peserta kali ini telah hadir secara luring sejumlah 80 perusahaan. Terima kasih kami sampaikan. Dan kami monitor via Zoom. Saya juga menyampaikan apresiasi, telah hadir sekitar 314 perusahaan yang telah bergabung bersama kita. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, materi dari sosialisasi nanti tentu akan disampaikan mengenai pentingnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 berikut dengan peraturan pelaksanaannya. Narasumber dari kegiatan kali ini adalah dari Direktorat Bina Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan dan dari Pusat Data Teknologi Informasi Ketenagakerjaan, khususnya dari Barenbang Kementerian Ketenagakerjaan. Anggaran kegiatan sosialisasi ini dibiayai oleh DIPA, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3. Acara berikutnya yaitu ucapan selamat datang oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan ESDM Provinsi Papua Tengah kepada Bapak Freds James Borai, SE, MSI. Kami silakan. Selamat malam untuk kita semua, selamat sore Indonesia Barat atau waktu Jakarta. Yang kami hormati Ibu Direktur Bina Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan, yang kami hormati Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mimika atau Mawakili, yang kami hormati Sekretaris Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua Tengah, yang kami hormati narasumber dan dari Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan, Barenbang, Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia,
yang kami hormati pengawas ketenagakerjaan Kementerian Tenaga Kerja, yang kami hormati para peserta dari perusahaan yang hadir secara luring maupun daring. Kita di Mimika biasa ada salam yang kita pakai. Saya juga tadi baru berusaha, jadi kalau saya harus pakai salam itu karena itu ciri khas di Kabupaten Mimika. Begitu Ibu Koordinator. Jadi, Ampuloko. Nimau Butima Saipa. Iya, terima kasih. Itu salam khusus dari daerah Kabupaten Mimika. Ciri khas khusus yang ada di Provinsi Papua cuma ada di Mimika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kami mengucap syukur kepada Tuhan karena hari ini kami bisa berkumpul di tempat ini. Kita bisa mengikuti bersama-sama kegiatan pembinaan dan pengisian wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan secara online hari ini. Perlu kami sampaikan bahwa Provinsi Papua ini, Papua Tengah ini baru terbentuk belum sampai setahun, Pak Kabin ya, belum sampai setahun terbentuk di kita nanti bulan Juli baru masuk 1 tahun. Kita Provinsi Papua Tengah ini terdiri dari 8 kabupaten yang memiliki tenaga kerja itu yang mungkin sebagian besar ada di Kabupaten Mimika dan Kabupaten Namirin. Itu jumlah tenaga kerja yang padat, yang lain saya pikir normal saja. Dan kami bersyukur hari ini pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan sudah bisa sampai ke Provinsi Papua Tengah, Kabupaten Mimika untuk melaksanakan kegiatan ketenagakerjaan atau wajib lapor WLKP. Kami berterima kasih untuk Ibu Koordinator, kami berterima kasih juga kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mimika, untuk Kepala BPJS Ketenagakerjaan. Saya tadi lupa, minta maaf Pak. Ya, saya pikir itu. Jadi mungkin kondisi kami seperti begini, kabupaten kami seperti ini. Ya, saya pikir itu yang dapat kami sampaikan. Kalaupun ada kekurangan, ada Ibu Sekretaris ataupun mewakili Kepala Dinas dapat berkomunikasi langsung di sini. Saya pikir itu saja yang mungkin saya dapat sampaikan. Kami ucapkan selamat untuk para perusahaan supaya melakukan WLKP secara baik dan bermanfaat bagi Papua Tengah ke depan. Sekian dan terima kasih Tuhan kepada kita sekalian. Yaitu marilah kita simak bersama arahan serta sambutan sekaligus launching WLKP versi 2.0 oleh Direktur Bina Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan. Kepada Ibu Insinyur Siti Umi Salama, MMSI, kami persilakan dengan hormat. Baik, terima kasih. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan ESDM Provinsi Papua Tengah beserta jajaran, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mimika atau yang mewakili beserta jajaran, Kepala Cabang BPJS Kabupaten Mimika, Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan, Koordinator, Subkoordinator, dan tim dari substansi perencanaan sistem dan prosedur pengawasan ketenagakerjaan,
Direktorat Bina Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan, Administrator Sistem WLKP Kementerian Ketenagakerjaan Provinsi Papua Tengah, dan dinas yang membidangi ketenagakerjaan provinsi seluruh Indonesia, para peserta wakil dari perusahaan yang hadir baik secara luring maupun daring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat. Pertama-tama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat untuk menghadiri launching wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan WLKP versi 2 dan pembukaan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengisian wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan pada hari ini, tanggal 14 Juni 2023, yang secara luring dilaksanakan di Hotel Horizon Ultima. Saya sendiri ada di daerah Bogor, dan saat ini teman-teman juga hadir di seluruh Indonesia secara online. Bapak Ibu yang saya hormati, tahun 1953, saya yakin Bapak Ibu belum ada yang lahir pada tahun itu. Melalui Undang-Undang Nomor 23 tahun 1953 tentang kewajiban melaporkan perusahaan, yang kemudian digantikan dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1981 tentang wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan, yang masih berlaku hingga saat ini, bahwa pengusaha diwajibkan melaporkan secara tertulis setiap mendirikan atau menghentikan atau menjalankan kembali atau memindahkan dan membubarkan perusahaan kepada Menteri Ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat 1. Wajib lapor ketenagakerjaan memuat keterangan yang terkait dengan identitas perusahaan, hubungan ketenagakerjaan, perlindungan tenaga kerja, dan kesempatan kerja. Data-data tersebut sangat penting sebagai bahan pembinaan terhadap perusahaan untuk menciptakan ketenangan bekerja dan kemajuan berusaha. Secara konsep, bahwa data wajib lapor ketenagakerjaan digunakan sebagai dasar perumusan kebijakan ketenagakerjaan nasional, provinsi, dan kabupaten kota. Bapak Ibu yang saya hormati, dari data sensus ekonomi tahun 2016 disebut bahwa jumlah perusahaan di Indonesia sebesar 26 juta. Tetapi sampai sekarang tercatat dalam data wajib lapor ketenagakerjaan baru 6% atau kurang lebih 1,62 juta perusahaan. PR kita masih sangat jauh, dan mengingat pentingnya data-data ketenagakerjaan tersebut bagi penyusunan kebijakan di bidang ketenagakerjaan, maka seluruh upaya akan kami lakukan untuk mendorong dan menggerakkan seluruh perusahaan untuk dapat melaporkan setiap mendirikan, menghentikan, menjalankan kembali, memindahkan, atau membubarkan perusahaan. Pada tahun 2022, Direktorat Bina Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan selain melakukan sosialisasi dan pembinaan pelaporan bagi perusahaan, juga melakukan kajian implementasi WLKP dengan tujuan untuk menganalisis serta menyusun strategi optimalisasi WLKP online. Kajian dilakukan secara metodologis dan menghasilkan beberapa simpulan. Salah satu di antaranya adalah pelaksanaan WLKP yang belum optimal, di mana masih terdapat kelemahan dan kendala, baik yang menyangkut sistem aplikasi, kebijakan, isi prosedur, serta kewenangan pengelolaannya. Berdasarkan kajian tersebut, dalam upaya meningkatkan performa layanan WLKP, Kementerian Ketenagakerjaan melalui Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3, serta Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan telah melakukan updating sistem aplikasi melalui pengembangan layanan WLKP versi 2.0 yang bertujuan keadaan ketenagakerjaan melalui WLKP online, pengembangan WLKP tampilan atau mock-up, serta penambahan fitur yang lebih memberikan kemudahan layanan bagi perusahaan. Di antaranya adalah
telah terintegrasinya dengan OSS untuk mekanisme validasi data perusahaan pusat dan cabang, menambah master data untuk KBLI terbaru, dan banyak hal lainnya lagi yang nanti akan disampaikan oleh teman-teman dari narasumber. Melaksanakan training of trainer TUT WLKP bagi admin pusat dan provinsi yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman bersama tentang layanan WLKP. Jadi sekarang teman-teman perusahaan kalau menghubungi teman-teman admin di provinsi, tidak perlu lagi pusat ya, cukup di provinsi sudah akan menjawab banyak pertanyaan atau menyelesaikan atas permasalahan yang dihadapi. Kami juga menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, diantaranya dengan BKPM, tentu saja dengan sistem OSS-nya, kemudian Kadin terkait dengan perusahaan, dan dinas yang membidangi ketenagakerjaan. Terus secara terus-menerus kami juga melakukan sosialisasi kepada perusahaan maupun admin daerah, serta upaya lain yang terus akan kami lakukan. Data-data yang tercantum dalam wajib lapor ketenagakerjaan kami jadikan bahan untuk pelaksanaan tugas-tugas layanan ketenagakerjaan seperti layanan pasar kerja, layanan pelatihan kerja, layanan pembinaan, peraturan perusahaan atau PP dan PKB, pengupahan, waktu kerja, waktu istirahat, hubungan kerja, jaminan sosial, dan lainnya. Layanan pengusaha dan pekerja atau buruh. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam kesempatan berbahagia ini sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya, terutama untuk Papua Tengah yang bersedia menjadi tuan rumah bagi kami melaksanakan sosialisasi, dan kepada semua pihak atas partisipasi aktif untuk menjadikan WLKP lebih baik lagi. Ucapan terima kasih secara khusus saya sampaikan juga kepada teman-teman dari Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan Pusdatik Barenbang Ketenagakerjaan yang membantu dalam pengembangan aplikasi WLKP, kemudian juga admin pusat, admin provinsi yang membantu kami dalam memudahkan layanan WLKP, serta kepada Bapak Ibu wakil dari perusahaan yang mengikuti pembinaan dan sosialisasi pengisian wajib lapor ketenagakerjaan, baik yang hadir secara offline maupun online. Tadi disebut oleh Ibu Tanti bahwa yang hadir secara offline adalah 80 orang, ini luar biasa, dan juga yang hadir secara online di seluruh Indonesia ada 300-an orang yang sudah tercatat di Zoom meeting. Kemudian ini merupakan salah satu bentuk kepatuhan terhadap norma ketenagakerjaan. Nah, Kementerian Ketenagakerjaan sendiri terus mengupayakan layanan yang terbaik agar tidak hanya sekedar pemenuhan kepatuhan terhadap norma ketenagakerjaan, tetapi lebih dari itu. WLKP memberikan kemanfaat layanan lain kepada perusahaan dan pekerja. Saya secara pribadi dan atas nama Kementerian Ketenagakerjaan sangat menyambut baik terselenggaranya acara ini dan sangat berharap bahwa pertemuan ini dapat bermanfaat bagi kemajuan ketenagakerjaan dan dunia industri di Indonesia. Semoga niat baik kita dicatat sebagai amal kebaikan dan mendapatkan kemudahan. Akhirnya dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, launching layanan wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan WLKP versi 2.0 sekaligus kegiatan pembinaan dan pengisian wajib lapor ketenagakerjaan dimulai. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar, terutama internetnya ya Bapak Ibu ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Versi 2.0 akan ditandai dengan pemukulan FIFA oleh Bapak Kadis Pekerjaan dan ESDM Provinsi Papua Tengah didampingi oleh Ibu Diah Hartanti Pulitasari. Kami persilakan.
hari ini kami nyatakan dibuka. Selanjutnya, demi kelancaran acara pada malam hari ini, marilah kita memanjatkan doa pada Tuhan Yang Maha Esa yang akan dipimpin oleh Bapak Sukur Priyanto. Kepada Bapak Sukur kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing dan izinkan saya untuk memandunya sesuai dengan tuntunan agama Islam. Demikianlah serangkaian acara pembukaan, pembinaan, dan pengisian wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan. Sebelum ditutup akan ada sesi foto bersama setelah ini. Kami ucapkan selamat mengikuti rangkaian kegiatan selanjutnya bersama dengan para narasumber. Saya selaku pembawa acara mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dan kekhilafan dalam kata-kata. Acara saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pekerjaan di Kabupaten Mimika yang akan disampaikan oleh Kepala Cabang BPJS dan kami silakan. Pertama, bahwa perusahaan yang hadir di sini semuanya sudah peserta BPJS Ketenagakerjaan, Pak. Kalau wajib lapor ini kan hubungannya ke tertib ya Bu ya. Nah, berarti perusahaan di sini tadi siang saya tanya dari yang diundang ini perusahaannya tertib semua apa enggak terkait BPJS Ketenagakerjaan? Ternyata tertib semua Ibu. Jadi BPJS Ketenagakerjaan ya tertib. Nah itu satu Pak, laporan kami terkait tertib wajib lapor dari BPJS Ketenagakerjaan. Yang kedua adalah wajib lapor kami satu lagi Pak, perlu juga kami laporkan kepada Bapak Dinas Tenaga Kerja dan khususnya kami di Mimika ini Bapak Ibu, bahwa perusahaan di sini juga sudah melakukan apa yang namanya mendukung Impres nomor 4 tahun 2022, yang pasti sebelumnya juga mendukung Impres nomor 2 tahun 2021 tentang percepatan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, dan Impres nomor 4 2022 yaitu pengentasan kemiskinan ekstrim. Dari tahun 2022, perusahaan yang ada di Mimika ini sudah banyak yang ambil bagian membantu pemerintah, selain mempekerjakan pekerja, juga ikut ambil bagian dalam mengentaskan kemiskinan dengan mengalihkan sebagian dana CSR-nya untuk memberikan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan kepada masyarakat miskin yang ada di Kabupaten Mimika. Jadi perlu kami laporkan Pak Kadis, karena Pak Kadis kita ini Bapak Ibu, kemarin kita diskusi terkait apa yang sudah Bapak Ibu lakukan, perusahaan-perusahaan lakukan, ternyata beliau sangat tertarik untuk ini akan menjadi program secara luas sampai di provinsi, yaitu mengentaskan masyarakat miskin ekstrim. Tahun 2022 Bapak sebagai laporan ada sebanyak 47.000 pekerja rentang yang sudah diberi perlindungan melalui CSR perusahaan. Tepuk tangan buat perusahaan yang ada di sini. Karena kata Ibu kan, karena kalau gini nanti takutnya ada angka yang mana. Tapi sekarang kita main angka. Jadi dari 47.000 pekerja miskin yang dibiayai oleh perusahaan melalui CSR-nya,
itu sudah menggelontorkan biaya sebesar 783 juta. Itulah dana CSR yang disalurkan oleh perusahaan yang ada di Mimika ini untuk memberikan bantuan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan. Yang terutama, ini permintaan perusahaan sesuai dengan edaran Bapak Bupati, adalah perlindungan kepada masyarakat asli, atau bahasa di sini namanya orang asli Papua. Memang tidak menutup yang lain, tapi mengutamakan orang asli Papua. Jadi perusahaan juga meminta kami memberikan perlindungan, makanya kami mengambil data-data pun dari distrik-distrik Bapak Ibu. Dari 47.000 ini, dari 783 juta yang sudah disalurkan pada tahun 2022, manfaatnya yang sudah, memang kita nggak berharap ada yang meninggal, ada yang kecelakaan, tapi tetap pasti banyak manfaatnya. Dan kami sudah menyalurkan santunan kepada pekerja rentan sebanyak totalnya itu, ini kita masih jaminan kematiannya saja, itu 1,1 miliar Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat itu, wah rugi dong, dapatnya 700 tapi keluarnya 1,1 miliar. Ini masih jaminan kematiannya Bapak Ibu. Tapi itulah namanya BPJS Ketenagakerjaan hadir untuk memberikan jaminan perlindungan kepada masyarakat. Jika ada kendala atau pertanyaan apapun bisa ditanyakan besok ke narasumber. Sekian untuk malam ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Kita berkumpul kembali memulai acara besok pukul 9 waktu Indonesia Timur. Terima kasih. Baik, Kementerian Ketenagakerjaan saat ini telah memiliki situs namanya Siap Kerja. Di dalam Siap Kerja itu juga ada pelayanan mengenai wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan yang dilakukan secara online. Bagi perusahaan dapat mengisi wajib lapor ketenagakerjaan tersebut yang tentu nanti dapat memberikan gambaran kondisi ketenagakerjaan di perusahaan. Dan harapannya perusahaan setelah mengisi memiliki data-data perusahaan dan dapat dimanfaatkan oleh perusahaan dalam memonitor bagaimana perlindungan dan kesejahteraan buat pekerjanya. Seperti itu. Untuk aplikasi wajib lapor ketenagakerjaan, Bapak Ibu bisa akses langsung di kemenaker.go.id. Situsnya disebutkan Siap Kerja. Di Siap Kerja tersebut kemudian Bapak Ibu bisa searching WLKP singkatannya, dan Bapak Ibu bisa langsung masuk ke login ke akun tersebut. Tentu loginnya memerlukan NIK dari Bapak Ibu pengelola akun perusahaan, dan di situ Bapak Ibu juga harus menyediakan email pengelola akun perusahaan supaya Bapak Ibu juga dapat mengakses secara langsung dari WLKP tersebut. Jadi Bapak Ibu perusahaan tidak perlu datang ke Dinas Tenaga Kerja, ke Kementerian Ketenagakerjaan, tapi Bapak Ibu bisa langsung akses online sehingga memudahkan Bapak Ibu sekalian perusahaan untuk dapat menginput bagaimana kondisi ketenagakerjaan di perusahaan Bapak Ibu sekalian. Data lengkap dan mau dipandu secara langsung di sini, boleh kami minta satu saja, biar kita pandu secara langsung. Jadi Bapak Ibu keluar dari sini sudah selesai WLKP-nya. Boleh? Satu. Yang sukarela dulu deh saya minta. Ibu udah pernah? Maksudnya
Bisa? Boleh? Bersedia? Oh ya, dari PT Newe Nanki. Oke. Kita nanti jadi contoh. iya. Data-data lengkapkan Ibu. Masuk ke link Zoom-nya biar teman-teman yang di online bisa mengikuti cara-cara pengisiannya juga. Oh ya, sebelumnya saya mohon maaf untuk para peserta yang dari online, selamat bergabung. Linknya sudah tahu. Baik Bapak Ibu, nanti untuk di meja nanti ada Pak Febri sama Pak Syukur dan saya sendiri. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan Pak Geri untuk langsung praktek pengisian. Terima kasih. Pagi Bapak Ibu, salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat. Mungkin kita langsung praktek saja ya, karena untuk countdown-nya sendiri sampai jam 12 siang ini, jadi kita tanpa materi, kita langsung praktek dan mudah-mudahan keluar dari acara ini kita semua bisa sampai laporan akhir ya, sudah bisa mencetak laporan WLKP usaha masing-masing. Untuk itu nanti dari peserta sudah ada satu orang ya yang ingin maju ke depan. Nanti saya dan tim kita bimbing dari awal sampai akhir sampai laporannya tercetak. Bapak Ibu lalui, yang pertama itu membuat akun pengelolanya. Akun pengelola itu daftar di kemenaker.go.id atau akun siap kerja kalau sekarang ini. Nomor HP sama password. Setelah itu yang kedua membuat akun perusahaan. Nah, akun perusahaan ini adanya di wajiblapor.kemenaker.go.id. Setelah mendaftarkan perusahaan, nanti step ketiga itu melengkapi data-data perusahaan. Itu ada profil perusahaan, kemudian ada data ketenagakerjaan, kemudian jaminan sosial, K3, sampai nanti step terakhir untuk melaporkan atau mencetak laporan WLKP-nya. Itu ya. Nah ya, oke, kita sambil menunggu Bu Rosita untuk connect ke Zoom, kita mungkin jadi mohon untuk diingat atau dicek ke kartu keluarganya kalau ada, pastikan harus sama sesuai dengan data kita. Ada yang ketinggalan? Angkat tangan ya kalau ada yang ketinggalan, nanti akan dibantu.
Kami berterima kasih dengan adanya kegiatan ini. Kami sebagai wakil dari perusahaan merasa lebih terbantu, apalagi selama ini banyak ya pemahaman yang kita kurang. Jadi dengan adanya kegiatan ini, pertanyaan-pertanyaan yang selama ini mungkin ingin kita tanyakan jadi terjawab gitu, apalagi untuk pelaporannya. Jadi kita bisa lebih update untuk setiap tahunnya untuk membuat laporan ketenagakerjaan. Baik, kami sangat mengucapkan terima kasih kepada penyelenggara. Saya dari OAK sendiri merasa sangat terbantu dengan adanya online ini, sehingga mempermudah kami untuk melakukan setiap kegiatan kami. Serta yang kami hormati para undangan dan peserta yang hadir pada hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenannya kita dapat hadir pada acara pembukaan, pembinaan, dan pengisian wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan Kamis 15 Juni 2023 di Swiss Bell Inn Hotel. Adalah pengarahan safety induction dari manajemen hotel. Kepada Bapak Khalid kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam untuk kita semua. Santo, Chief Engineering Swiss Bell Inn Timika, dan atas nama manajemen Swiss Bell Inn Timika mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kepercayaan Bapak-Bapak Ibu mengadakan acara di hotel kami. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, perkenankan kami nanti mengarahkan ke safety injection atau ibu sekalian yang saya hormati, bapak ibu sekalian, ada Timika, dan fasilitas yang ada di sini ada pintu, ada 3 pintu, dan ada toilet musola, dan juga kita ada smoke detector, ada speaker, apar 3,5 bar. Apabila bapak-bapak ibu ke pintu yang ada di sebelah kiri kita, ada di belakang evakuasi, dan di petugas kami di depan. Semua detektor kita bekerja, berarti kita ada keadaan darurat, dan bapak-bapak ibu jangan panik, dan semua nanti petugas kami akan mengerti kenyamanan untuk mengadakan pertemuan malam ini. Terima kasih. Salam. Acara selanjutnya adalah laporan penyelenggaraan oleh Koordinator Perencanaan Sistem dan Prosedur Pengawasan Ketenagakerjaan. Kepada Ibu Dia Hartanti Perwitasari SHM, disilakan. Ibu Direktur Bina Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan, Bapak Kepala Dinas Tenaga Transmigrasi dan ESDM Provinsi Papua Tengah beserta jajaran. Telah hadir juga dengan Pak Sekdis, kemudian Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mimika yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Sekdis beserta jajaran juga dengan Pak Kabid dari penempatan. Kemudian yang kami hormati narasumber dari Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan, kemudian kolega administrator sistem wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan dari level tingkat pusat maupun tingkat daerah, Bapak Ibu. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera, dan bagian timur. Pertama, mari tentu kita bersama-sama untuk mengikuti pembukaan kegiatan pembinaan pengisian wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan dalam jaringan versi 2.0 di Hotel Swiss Bell Inn Timika, Mimika, Provinsi Papua Tengah. Yang kami hormati, pertemuan kali ini adalah batch kedua yang dilaksanakan di Provinsi Papua Tengah, khususnya Kabupaten Mimika, yang setelah sebelumnya tadi malam dilakukan pertemuan batch pertama di Hotel Horizon.
Dasar yang digunakan dalam kegiatan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan dan Peraturan Menteri Tenaga untuk mengoptimalkan, meningkatkan pemahaman dan menyamakan persepsi bagi para pelaku usaha dalam rangka meningkatkan perlindungan terhadap tenaga kerja dan kepatuhan pengusaha dalam melaksanakan kewajiban yang diatur dalam regulasi ketenagakerjaan. Mohon izin, peserta malam ini dapat kami laporkan telah hadir sebagaimana tadi registrasi secara offline sekitar 75 peserta. Mudah-mudahan besok Bapak Ibu yang akan bergabung secara daring juga akan bersama kita dan akan antusias seperti Bapak Ibu sekalian di malam hari ini. Materi sosialisasi ataupun pengisian kegiatan ini adalah terkait dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981, berikut juga dengan Peraturan Menteri Tenagakerja Nomor 18 Tahun 2017, berikut dengan perubahannya yaitu Peraturan Menteri Tenagakerja Nomor 4 Tahun 2019. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pertama-tama kami panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kata malam ini kami dapat berkumpul di sini. Biasa kalau malam ini berkumpul itu biasa cuma 5-6 orang. Tapi hari ini kita bisa sampai 70 sekian. Kita berikan aplaus untuk kita. Luar biasa. Ya karena kita mau kalau program-program dari pusat itu biasa program-program pembinaan. Program-program pembinaan bagaimana supaya kita tuh tertib, kita bisa disiplin dalam melaksanakan tugas. Tujuannya untuk kita sendiri, bagaimana perusahaan kita ke depan apabila ada perusahaan dalam keadaan baik-baik saja, tidak ada yang bermasalah. Mungkin seperti itu. Saya di sini sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Papua, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua Tengah, sangat panjang namanya. Gabung sampai di pertambangan, tenaga kerja, transmigrasi, pertambangan juga kami dulu. Ya, jadi memang agak panjang. Ibu kota provinsi kami itu ada di Nabire. Kalau kita mau ke Nabire, berarti dari Jakarta bisa lewat Timika, terus lanjut ke Nabire. Timika ke Nabire kita dari sini tuh 45 menit. Tapi kalau dari Jakarta masuk Jayapura, berarti kita butuh waktu 1 jam 30 menit. Seperti itu gambarannya. Jadi kalau kita sampai di ibu kota Nabire ya cukup makan waktu. Kalau dulu belum jadi provinsi kita cuma langsung dari Jayapura, Jakarta, Jayapura, Jakarta. Sekarang sudah ada tambah provinsi baru, jadi kita harus ya lebih jauh lagi. Tapi terima kasih untuk Ibu Direktur karena bisa mengadakan kegiatan dari kemarin dan hari ini di tempat ini di kota Mimika. Ini kotanya pertambangan bagi Indonesia ya, bukan untuk Papua saja, tapi untuk Indonesia. Dia memberikan makan untuk kita di Republik Indonesia ini dan dunia. Ya, saya cuma mau memperkenalkan diri bahwa kami dari Papua Tengah hari ini provinsi akan hadir bersama Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti setiap kegiatan menyangkut ketenagakerjaan. Jadi kalau ada kegiatan ketenagakerjaan, Ibu Bapak pasti lapor ke kami. Kami sudah siap dan tidak siap pasti kami siap. Ya. Saya pikir itu saja penyampaian kami. Kiranya kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik dan dapat mengharumkan nama Provinsi Papua Tengah ke depan. Kiranya
Tuhan memberkati kita sekalian. Terima kasih. Terima kasih.